Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan yang ke 10 ya, 10 atau 11 dari rentetan pertemuan kita dalam mata kuliah literasi digital kitab kuning. Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang penuh hidayah sampai saat ini. Baik, hari ini kita masuk ke tema yang baru, tapi sebelumnya mungkin absen terlebih dahulu agar lebih enak. Yang pertama, Ibu Aninda Irmanita Hafidi, apa sudah hadir? Hadir Bapak. Kemudian Alhamdulillah sudah hadir Bapak. Bapak Abdillah Baidowi, belum masuk. Bapak Abdul Kamal Ifki, belum masuk. Ibu Agisna Alfi Khairiyah, belum. Bapak Ahmad Gibran, Hadir, Pak. oh, hadir. Bapak Hadir, Ahmad Pak. Zahid, belum masuk. Ibu Al-Fatika Ayu Amanda, belum. Bapak Asep Ismail Budiana, Hadir, Pak. Hadir. hadir. Ibu Atika Rahmawati, Hadir, Pak. Maaf Ibu berisik. Aulia Santika, Ibu Aulia Bapak Santika, Atika hadir, Pak. ya. Ibu Atika sudah hadir. Ibu Aulia Santika, Nggih. Asep hadir, Pak. Asep, ya. Yang di sini yang hadir, hadir Ibu semua. Aulia Santika dia minta izin di grup, Pak. Lagi isi Oh, materi jam 3 ini katanya, Pak. berarti Ahmad Saiful baru bergabung, Pak. Ahmad Ahmad Saiful Saiful. ya baru bergabung, udah nyampe di lokasi. Oh, di bawah. Dari atas dulu. Terus Bapak Cepi Nurdiansyah, Hadir, Pak. Hadir. Ibu Dina Kamilia, Hadir, Pak. Ibu Eka Susilawati, Hadir, Pak. Ibu Fadilatul Ma'rufah, Hadir, Pak. Ibu Hafsah Khairun Nisa, Hadiroh, Bapak. Bapak Hendri Fajar, Hadir, Pak. Ibu Husniatul Tamliah, Hadiroh, Pak. Ibu Inayatul Mu'arifah, Ibu Inayatul Mu'arifah, belum hadir. Bapak M. Ibnu Ngatoilah, Hadir, Pak. hadir. Bapak M. Syahudin, belum hadir. Bapak Mahmud Nur Rohim, Siap, hadir Bapak. Bapak Muhammad Abdul Rahim, Hadir, Bapak. Bapak Muhammad Andri Prasmanto, Hadir, Pak, hadir. Lagi di Bapak perjalanan, Muhammad maaf. Irsyad, Bapak Muhammad Irsyad, belum hadir. Bapak Muheri,
Belum hadir. Ibu Nadia. Hadir Pak Muheri. Apa Pak Mahiri hadir? Ibu Hadir. Nadia Abidatus Jahidah Zubandi. Belum hadir. Ibu Nur Thayyibah Hadir Bapak. hadir. Ibu Rianti Nurmulasipah. Hadir Bapak. Ibu Rifah Nurul Aida. Hadiroh Bapak. Ibu Siti Mastiah. Belum hadir. Bapak Syaifuddin Tohari. Hadir, Pak. Pak, Bu Siti ada tadi sinyalnya lemah. Oh, iya. Bapak Tausih As As-Saroh Almanan. Hadir Pak. Hadir. Ibu Hadir. Yusda Ahmad. Hadir Pak. Hadir. Bapak Muhammad Akrom. Hadir Pak. Bapak Soidul Imdad. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ibu Intania Nur Sulistia Intani. Hadir Pak. Hadir. Bapak Ahmad Saiful. Bapak Ahmad Saiful tadi masuk. Masuk Pak katanya. Ke dalam. Kamu tadi. Nggih, hadir. Berarti hadir. Hadir. Baik. Mohon maaf, Bapak, Pak. Ibu. Oh, ada yang belum? Saya Inayatul Mu'arifah tadi mikrofonnya belum bisa diaktifkan. Oh, Inayatul. Ya, belum, Pak. Mohon maaf Bapak, tadi Agisen Alfi juga hadir dari tadi. Cuman speakernya. Ada yang Ibu Inayatul dulu. Ibu Inayatul hadir. Terus Ibu siapa lagi? Agisen Alfi Pak. Ya, Pak. Abdullah Baidowi. Agisna Alfi. Agisna Alfi sudah hadir. Pak Abdullah Baidowi sudah masuk? Pak Abdullah Baidowi Ya, Pak. masuk ya? Oke. Ya, Pak. Ya, sudah hadir Pak Abdullah Baidowi. Baik Bapak Ibu, mohon maaf di hari yang harusnya tanggal merah ini kita harus eh, melaksanakan perkuliahan, tapi insya Allah tidak akan lama, kita singkat saja karena harusnya tanggal merah. Jadi kalau kita lihat di kalender, itu sekarang tanggal 30, ini masuk ke materi yang ke pertemuan 10. Pertemuan 10. Dan seharusnya ada 16 pertemuan. Nah, misalkan tanggal 30 ini pertemuan 11 hari ini. Sekarang tanggal 10 ya. Pertemuan 10. Pertemuan 10 tanggal 30 hari ini. Kemudian tanggal 6 pertemuan 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini padahal UAS itu harusnya tanggal 4 Juli. Jadi mungkin nanti ada yang satu hari itu 2 tema. Kemungkinan tanggal 13 nanti kita akan ada 2 tema. Tanggal 13 itu tematik pertemuan 12 dan 13. Tanggal 20, 14, 15, dan tanggal 4 Juli itu 16 UAS. Nah, ini karena memang di bulan Ramadan kemarin itu banyak tanggal merahnya, banyak liburnya. Kemudian Pak, gimana nanti minggu depan itu Idul Adha tanggal 6. Jadi nanti di sini tanggal 6 itu pertemuan 11 tidak akan ada tugas-tugas, nggak ada. Yang penting materi saya share di situ.
Bapak Ibu tinggal absen aja, baca materi sambil di jalan juga nggak apa-apa, tinggal absen. Nanti saya buka tanggal 6, 7, 8 itu absennya. Jadi tenang saja Bapak Ibu, insya Allah nggak akan mengganggu kesibukan Bapak Ibu selama Idul Adha. Jadi tinggal baca saja, kemudian absen seperti itu. Jadi simpel lah. Ah, Kemudian nanti tanggal 13-nya dua tema, tanggal 21 tema, tanggal 27 Juni satu tema, tanggal 4 Juli sesuai kalender di portal, tanggal 4 itu adalah UAS. Jadi insya Allah kita sesuai dengan kalender yang sudah ditetapkan oleh PJJ. Baik Bapak Ibu, tidak perlu saya panjang lebarkan, kita akan membahas tentang pertemuan 10. Pertemuan 10 ini di modul itu membahas tentang salah satu bab di kitab Bidayatul Hidayah. Ini yang ada di modul literasi digital kitab kuning, yaitu babul ghusl, terkait dengan adabul ghusl. Baik, faidah asobatska janabah. Jika engkau terkena atau lagi janabah atau junub min ihtilamin au wiqain, baik karena mimpi basah ataupun hubungan suami istri, fakhudil ina ilal muktasal, maka ambillah kayak bejana ke tempat mandi, ke kamar mandi, karena konteksnya di zaman dulu ya mungkin ya, karena penulis kitab ini di zaman dulu. Kalau sekarang di kamar mandi biasanya sudah ada keran ataupun bak air buat bersih-bersih buat mandi. Fakudil ina ilal muktasal, ambillah bejana bawa ke kamar mandi. Wagsil yadaika awalan salah. Kemudian basuhlah atau cucilah. Jadi kata iksil itu dalam bahasa Arab mencuci dengan cara mengairi. Nah, jadi fagsilu wujuhakum dalam Al-Quran itu, kenapa kok kata-katanya itu lafadznya itu berbeda antara fagsilu wujuhakum dan wamsahu biruusikum. Karena kata gusel dalam tauknya orang Arab itu mengairi, air yang mengalir. Jadi wudhu itu ketika membasuh muka itu dengan air yang mengalir, baik itu dari keran, baik itu dengan gayung diairi di muka. Nah, itu kata guselnya itu air yang mengalir. Bukan dengan cara misalkan mencuci muka ya. Membasuh muka itu tangannya dimasukkan ke gayung kemudian diusapkan ke muka, bukan seperti itu sebenarnya. Karena itu mashun, bukan guslun. Nah, dalam Quran itu fasilu wujuhakum dengan cara ghusl. Ghusl itu air yang mengalir. Wasil yadaika awalan thalatha. Nah, ketika adab mandi besar itu mencuci tangan sebanyak 3 kali dengan air yang mengalir tentunya. Wa azil ma'ala badanika min qadar, dan hilangkan kotoran yang ada di dalam tubuhmu. eh, Kotoran eh, karena mimpi basah atau karena hubungan suami istri dan seterusnya dibersihkan dulu. Nah, ini berbicara tentang adabul ghusl ya, bukan rukun. Kalau rukun dan kewajiban itu eh, cukup 2, niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh itu sudah cukup sah mandi besarnya. Tapi kalau berbicara adabnya, sunnah-sunnahnya, yaitu harus mencuci tangan dulu, dibersihkan 3 kali, kemudian azil ma'ala badanika min qadar. Bersihkan kotoran, baik itu dari mimpi basah maupun hubungan suami istri. Wa tawaddo kama sabak fi wudu'ika lis-shalah. Kemudian wudhulah seperti engkau wudhu ketika sholat. Ma'ajami da'wat, dengan seluruh doanya. Wa akhir ghusla qadamaik. Namun, akhirkan mencuci kedua kaki atau jangan mencuci kedua kakinya dulu. Jadi kalau wudhu kan
seperti biasa, tangan dulu, kemudian mulut, muka, eh, tangan, kemudian rambut, telinga. Nah, kakinya itu tidak diairi terlebih dahulu. Akhir ghusla qadamai. Kaila yudayi alma. Supaya air tidak terbuang sia-sia. Karena setelah itu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Faidah farokta minal wudu, setelah selesai tadi, wudu tadi, dan mengakhirkan mencuci kaki, fasub ba'alma ala roksik. Kemudian siramkanlah air ke kepalamu sebanyak 3 kali. 3 kali. Kemudian wa antana win rof al hadathi minal janabah. Kemudian engkau niat untuk menghilangkan hadas besar, mandi besar. Summa ala syikikal aiman salasa. Kemudian siram bagian kanan tubuh Anda. Summa alal aisar salasa. Kemudian diikuti bagian kiri sebanyak 3 kali. Wadelul. Kemudian gosok atau apa dipijat gitu. Ma'at bala min badanika wa ma'at baro salisan. Apa yang tampak, apa yang tidak tampak. Atau apa yang ada di depan, apa yang ada di belakang. Intinya semua dibersihkan, dipastikan air itu mengalir ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Wa khallil sya'ra ra'sika wa lihyatika. Nah, bagi seorang laki-laki yang memiliki jenggot itu harus dipastikan di sela-selanya itu airnya sudah rata semua, masuk ke jenggot semua. Rambut juga seperti itu, harus dipastikan sudah masuk ke sela-sela rambut dengan cara menggosok ataupun memijat dan sebagainya. Wa ausilil ma ila ma'ati fil badan. Kemudian pastikan air itu mengalir ke seluruh tubuh. Wa mana sya'ri, dan bagian yang jarang berambut pun maupun yang lebat. Ma khaffa minhu wa ma katufa, yang bagian yang lebat rambutnya maupun yang tidak lebat semuanya harus dialiri air supaya eh, terkena semua. Wahdar antamasa, dan hati-hati atau hindarilah atau pastikan supaya tidak menyentuh bagian kemaluan ba'dal wudhu. Kan tadi wudhu mengakhirkan kaki, kemudian disiram semua kan, siram rambut, kemudian bagian kanan, bagian kiri, sudah kena air semua, masuk sudah mencukupi rukun yang kedua itu mengalirkan air ke seluruh tubuh, maka hindari untuk menyentuh bagian kemaluan pada wudhu. Fa'in asobatu yaduka fa'idil wudhu. Jika tersentuh maka harus mengulangi wudhu. Jadi ada 2 pendapat madhab. Yang pertama, ketika sudah wudhu, ketika sudah mandi besar itu tidak perlu wudhu lagi dan boleh langsung sholat seperti itu. Namun sebagian itu tetap wudhu. Nah, ini kalau ini kembalikan ke Bapak Ibu, mau langsung sholat juga boleh. Tapi kalau saya pribadi tetap wudhu, kadang kurang kurang nyaman gitu. Ya, walaupun sudah mandi besar tetap wudhu lagi. Nah, kalau seandainya tersentuh itu wajib wudhu. Kan biasanya sabunan kan ya, sabunan seperti itu. Wal fardhah min jumlati dzalika kulli, dan hal yang wajib dalam mandi itu meliputi pertama niat, wa izalatun najasah, menghilangkan najis, bekas mungkin mimpi basah dan sebagainya. Kemudian isti'abul badan bil ghusl, dan meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, seperti itu. Kayak kalau dilihat dari rukun itu niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Nah, ini otomatis harus dibersihkan dulu seperti itu. Wafatul wudhu, dan wajibnya wudhu itu ghuslul wajhi, yaitu mengalirkan air ke wajah, wal yadaini, tangan, ma'al mirfaqaini. Nah, ini kan
Guslul wajh wal yadaini. Jadi guslunnya itu di wajah itu mengalirkan air, di tangan itu juga mengalirkan air harusnya. Bukan membasuh, beda membasuh dan mengalirkan air. Makanya lebih baik wudhu di keran atau kalaupun tidak di keran dengan gayung ya gayungnya diairi, dialirkan seperti itu. Bukan di tangan dicelupkan kemudian diusap ke tangan karena itu tidak memenuhi kategori guslun. Guslun itu harusnya mengalir. Wa mashu ba'dir ro'si. Nah, mashu ini beda lagi. Kalau mashu kan dia mengusapkan. Kalau Syafi'iyah ba'dur ro'si itu bisa. Kalau Malikiyah itu jami'ur ra's. Kemudian setelah itu telinga kan. Wa ghuslur rijlain yang wajib itu mencuci kaki ilal ka'bain marroh sampai ke ka'bain sampai mata kaki. Ma'niyah wa tartib. Kemudian jangan lupa dengan niat dan urut. Wa ma'adaha sunanun muakkadah. Selain itu sunnah-sunnah. Jadi yang dibicarakan dari awal tadi ini adab mandi besar. Maka sunnah-sunnahnya itu masuk semua. Kalau wajib mandi besar, ya cuma bagian niat, membersihkan kotoran dan mengalirkan air ke seluruh tubuh gitu aja. Wasawabu jasil. Dan keutamaannya besar dan pahalanya melimpah. Fadlu kasir wa fadlu jazil. Wal mutahawinu biha khosir. Nah, orang yang meremehkan sunnah ini merugi. Memang sunnah itu tidak harus dilakukan. Maaf, di belakang ada ini. Sebentar. Baik. Wal mutahawinu biha khosir. Khosir. Dan orang yang meremehkan sunnah-sunnah ini merugi. Memang tidak membatalkan mandi besarnya tetap sah, tetapi merugi karena hilang, tidak mendapat pahala sunnah. Balwa bi asli faraidhi mukhatir. Bahkan mempertaruhkan sahnya kewajiban dasarnya fa'inan nawafil jawabirul faraid. Karena amalan sunnah merupakan penyempurna bagi amalan wajib. Nah, ini penjelasan tentang adabul ghusl yang terdapat dalam kitab Bidayatul Hidayah yang ada di dalam modul. Sebenarnya dalam adab ghusl ini banyak kitab yang bisa dikutip, yang bisa dikaji dari banyak kitab kuning, tapi yang dimasukkan di dalam modul hanya yang dari kitab Bidayatul Hidayah. Seperti itu. Mungkin kita sedikit kuis biar tidak terlalu formal ya, biar agak refreshing terkait dengan tema tadi juga. Nah, ini kita jawab sama-sama. Nah, kira-kira bagian yang cocok dengan kanan apa? Cocok yang apa? Bagian kanan. Jawaban yang pas apa? Mencuci tangan, bukan. Mencuci 3 kali. Adab tadi. apa? Dibilas 3 kali. Setelah kepala. 3 kali sebelah kanan. Dibilas 3 kali setelah kepala, kemudian bagian kanan. Terus sunnah. Sunnah, kira-kira yang Amalan tambahan yang dianjurkan. Amalan tambahan dianjurkan. Yang najis, Kotoran yang harus Kotoran. Kotoran yang Kotoran. harus dihilangkan. siram kepala, Siram kepala. Dibilas 3 kali. 3 kali sebelah kanan. dibilas 3 kali setelah kanan. Kurang pas. Oh, ini kayaknya satu soal salah ini. Satu soal jawabannya salah. Iya, betul, Pak.
Kita coba. Kayak di kelas yang Nah, Langkah pertama mencuci ini tangan. salah Langkah ini. Skip Langkah pertama sebelum mandi mencuci langkah tangan. pertama sebelum mandi. sebelum mandi. Wudhu, Persiapan sebelum sholat. Persiapan sebelum sholat. niat, enggak. Tujuan utama. Dalam Tujuan mandi Mandi utama dan dan wudhu. tujuan mandi tujuan dan utama. bagian kiri dibilas tiga. Bagian kiri dibilas 3 kali setelah kanan. Baik. Ini kuis singkat saja. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan apa fitur ini ya di Educa Play tadi itu. Ini dari teks yang ada di modul ataupun di mata pelajaran Bapak Ibu, taruh saja di Educa Play, itu nanti langsung jadi soal seperti itu. Dan soalnya itu bisa banyak. Nah ini karena mata kuliah kita literasi digital, jadi untuk menambah semangat peserta didik dalam kuis, buka educaplay.com dan ini gratis. Jadi tinggal new game, kemudian di paste atau di paste, di paste teksnya, kemudian disuruh AI untuk bikin soal. Nah, seperti itu. Jadi kuisnya ini banyak Bapak Ibu. Tadi saya pakai yang ini, pairs. Terkadang juga bisa terputus keluar. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, di Educa Play ini eh, bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat soal-soal peserta didik. Jadi nanti ini banyak sekali kuisnya. Tadi saya pakai yang pairs ini. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan scramble, kemudian kayak teka-teki silang, kuis, dan cara membuatnya sangat simpel sekali. Tinggal misalkan kita klik yang teka-teki silang. Kemudian di paste di sini, kemudian klik yang halilintar ini. Nanti soalnya sudah dibuatkan oleh AI. Jadi Bapak Ibu tinggal menampilkan saja ke siswa. Nah, ini sangat membantu sekali karena mata kuliah kita kan literasi digital, ini bisa dipakai Educa Play ini untuk membuat soal-soal buat ice breathing seperti itu. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk foto sebentar. Mohon open kamera. Sebentar saja. Slide satu dulu ya. 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang 2. 1, 2, 3. SP13. Baik Bapak Ibu, mungkin kita tidak bisa lama di pertemuan sinkronus 3 ini karena saya juga menghargai waktu libur Bapak Ibu juga. Jadi itu cuma singkat saja, kita tidak terlalu banyak membahas software aplikasi. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang keempat, sinkronus keempat di bulan Juni nanti, di waktu yang normal. Seperti itu, bukan tanggal merah. Baik, saya kira cukup. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada khilaf. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Orang 3 bulan atau 4 bulan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.